Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang melatar belakangi perkembangan konseling, terutama dengan melihat situasi yang ada pada masa sekarang ini. Untuk lebih mempermudah kita di dalam memahami apa saja yang melatar belakangi perkembangan konseling, kita akan membaginya menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif misalnya kita dapat menikmati fasilitas akibat adanya digitalisasi. Anda bisa memperoleh buku dengan mudah karena saat ini buku dicetak dalam bentuk e-book. Anda bisa browsing jika ingin memperoleh informasi dalam waktu cepat, dan Google akan menyediakan berbagai macam informasi yang Anda butuhkan. Dalam bidang kesehatan, alat-alat pendiagnosa penyakit dan alat-alat untuk memberikan intervensi terhadap penyakit tersebut sudah berkembang dengan demikian pesatnya, sehingga orang tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan diagnosa suatu penyakit. Dan kecanggihan dalam bidang kesehatan ini cukup banyak membantu. Anda tidak perlu datang ke dokter saat ini apabila Anda merasakan ada gangguan kesehatan. Apabila Anda ingin berkonsultasi lewat aplikasi, itu sangat dimungkinkan, misalnya lewat fasilitas Halodoc. Akan tetapi, kita juga tahu bahwa ada dampak negatif dari perkembangan dalam bidang iptek ini. Informasi yang demikian deras kadang-kadang tidak mudah untuk diseleksi. Kita mengenal istilah hoax, artinya banyak informasi yang tidak relevan dengan kebutuhan kita dan mungkin tidak benar. Di antara kita, mungkin ada yang mengalami kesulitan untuk membedakan informasi yang penting dan tidak penting, sehingga akhirnya terdampak dari informasi tersebut dan akhirnya malah memunculkan masalah-masalah di dalam kehidupannya, mungkin di dalam kehidupan keluarganya. Orang menjadi cemas akibat adanya berita bohong, jadi kepikiran. Nah, saat ini juga kita lihat adanya perkembangan media sosial, baik dalam aplikasi WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Orang bisa berkomunikasi secara aktif dan dengan cepat. Namun, kita juga bisa melihat dampaknya. Walaupun secara kuantitas informasi itu meningkat, tapi kita bisa lihat apakah secara kualitas juga meningkat. Banyak konflik yang terjadi di dalam keluarga akibat salah satu anggota keluarga tidak memperhatikan anggota keluarga lainnya karena dia asyik chat dengan orang lain. Anak asyik bermain game online sehingga tidak terjalin komunikasi dengan saudara-saudaranya. Orang tua sibuk mengurus bisnisnya dari rumah sehingga abai terhadap keluarganya. Itu adalah dampak yang seringkali menimbulkan permasalahan. Anda juga bisa melihat bahwa saat ini banyak pekerjaan yang mulai digantikan dengan tenaga mesin. Kalau Anda sekarang lewat jalan tol, apakah ada petugas yang melayani Anda di pintu gerbang tol? Saat ini semua sudah diganti dengan kartu e-tol. Anda masuk tempat parkir di beberapa supermarket atau mall, petugasnya juga sekarang sudah tidak ada karena sudah digantikan dengan e-money. Dampak dari kemudahan-kemudahan ini adalah hilangnya pekerjaan, yang suatu kali akan makin banyak pekerjaan yang digantikan dengan tenaga mesin atau robot. Dan itu akan berdampak pada terjadinya pengangguran. Pengangguran bisa menyebabkan hal-hal yang lain. Nanti akan
kita bicarakan pada saat kita membahas mengenai perubahan dalam bidang yang lain. Saat ini, kita mengenal istilah era disruption. Anda boleh browsing apa itu artinya. Perubahan yang terjadi demikian cepat dan mendadak membuat orang perlu beradaptasi juga dengan cepat. Orang yang sulit untuk beradaptasi dengan cepat akan tertinggal dan mungkin akan stres. Dulu terjadi perubahan, tapi perubahannya terjadi secara gradual, tidak seperti saat ini. Apalagi dengan adanya kondisi pandemi ekstrim kemarin, perubahan terjadi dengan ekstrim dan seluruh umat manusia diharapkan dapat beradaptasi dengan situasi tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi ini apabila tidak diatasi akan makin menimbulkan stres, dan di sini layanan konseling dibutuhkan. Berikutnya adalah perubahan dalam situasi sosial, politik, dan ekonomi. Situasi ekstrim pandemi yang terjadi saat ini, kita lihat berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi misalnya, banyak perusahaan yang gulung tikar, toko-toko, gerai-gerai yang juga tutup akibat tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi. Saya merupakan salah seorang penumpang taksi online dan kadang-kadang saya suka berbincang-bincang dengan drivernya. Driver sering bercerita bahwa dalam situasi pandemi saat ini penghasilan mereka jauh berkurang. Bahkan banyak di antara teman-teman mereka yang pada akhirnya berhenti jadi driver online karena dulu mereka bisa menjalankan profesi sebagai driver online sekaligus mencicil mobil yang mereka pakai untuk jalan sehari-hari. Ternyata kena pandemi dan mereka tidak mampu lagi membayar cicilan akibat jumlah penumpang melorot drastis. Karena tidak mampu membayar, mobil harus ditarik kembali dan mereka tidak punya kendaraan untuk mereka bisa menjalankan profesinya sebagai driver online, dan bukan tidak mungkin banyak yang akhirnya beralih pada pekerjaan lain dan bahkan ada yang menganggur. Pengangguran bisa berdampak luas. Ketika seseorang pulang ke rumah dalam kondisi lapar karena tidak mampu memberi makanan, melihat keluarganya kelaparan, anak sakit tidak bisa dibawa ke dokter, istri bilang uang kontrakan rumahnya belum dibayar, atau misalkan anak sakit mau berobat, mereka bingung beli obatnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Kalau mereka tidak punya resiliensi, kalau mereka tidak punya spiritualitas yang cukup kuat, mereka tidak punya coping stress, tekanan-tekanan yang mereka alami bisa menyebabkan mereka, mungkin sebagian ada yang mengambil jalan pintas. Dan kita tahu kalau jalan pintas itu diambil akan berujung pada kejahatan. Hal lain misalnya, perubahan sosial politik yang terjadi di suatu negara itu juga bisa berdampak pada negara lain. Kita melihat apabila terjadi pemilu di suatu negara, seperti pemilihan presiden kemarin ini di Amerika Serikat, itu akan berdampak luas juga kepada negara-negara lain. Anda perhatikan tidak naik turunnya dolar terhadap rupiah kita ketika terjadi pemilihan presiden waktu lalu. Demikian juga kalau di Indonesia sedang terjadi pilkada atau pemilihan presiden, rupiah kita terhadap dolar itu bisa mengalami perubahan yang bisa berpengaruh terhadap dampak ekonomi di negara kita. Nah, perubahan-perubahan tersebut tentunya membutuhkan penyesuaian.
Dan kalau orang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, tidak memiliki ketahanan di dalam menghadapi tekanan-tekanan akibat adanya perubahan yang terjadi, akan berdampak pada problem. Dan problem tersebut tidak semua orang mampu mencari solusinya, sehingga pada akhirnya konseling menjadi dibutuhkan. Berikutnya adalah yang disebut dengan VUCA. Anda bisa browsing mengenai istilah VUCA ini, karena banyak sekali Anda bisa dapatkan informasi mengenai VUCA ini di internet. VUCA merupakan sebuah akronim, singkatan dari Volatile, Uncertain, Complexity, dan Ambiguity. Populer dalam beberapa dekade terakhir karena menggambarkan lingkungan yang makin bergejolak, kompleks, dan makin bertambahnya ketidakpastian. Terutama saat ini setelah pandemi terjadi, VUCA ini makin terlihat nyata. Pertama kali VUCA itu digunakan di dalam dunia militer pada sekitar tahun 90-an dan menggambarkan situasi medan tempur yang dihadapi oleh pasukan, di mana situasi medan tempur tersebut minim sekali informasi, sehingga pasukan yang akan bertempur apabila tidak memiliki informasi yang cukup, maka dia seperti akan bertempur di dalam perang kabut, sehingga bisa menimbulkan chaos. Nah, pada masa 80-90-an, sekolah-sekolah atau institusi-institusi bisnis itu mengajarkan bagaimana mengelola bisnis yang dapat direncanakan dengan baik. Nah, tentunya mereka mengajarkan strategi-strategi, perencanaan-perencanaan, SOP, aturan main, gitu ya, yang bisa digunakan untuk membangun sebuah bisnis. Keberhasilan di masa lalu menjadi dasar untuk membuat perencanaan, goal, ya, dan juga untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan. Goal dibuat, perencanaan dibuat, strategi dibuat, anggaran dibuat. Semua itu dibuat untuk mengantisipasi bagaimana ke depannya perusahaan ini akan berjalan. Nah, cara-cara seperti ini sangat efektif untuk keberhasilan sebuah bisnis. Sampai pada masa di mana VUCA makin nyata seperti saat ini. Karena dalam kondisi di mana VUCA itu terjadi, volatile itu merujuk kepada gejolak perubahan yang terjadinya demikian cepat. Karena cepat berarti jadi berubah-ubah. Nah, saking cepat dan derasnya arus perubahan, maka kita menjadi kesulitan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Di sisi lain, informasi juga cukup banyak. Nah, dalam kondisi saat ini, mengandalkan apa yang terjadi di masa lalu, keberhasilan di masa lalu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan menjadi belum tentu relevan lagi. Para pemimpin harus memiliki skill tertentu untuk beradaptasi terhadap adanya perubahan dan bisa mengambil keputusan dengan cepat tanpa lagi hanya mengandalkan satu cara, yaitu berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya sangat membutuhkan penyesuaian. Para karyawan juga tentunya akan selalu diperlengkapi dengan hal-hal yang baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang ada saat ini. Yang tadinya serba manual menjadi serba digital. Yang tadinya bisa dilakukan dengan perlahan-lahan sekarang harus cepat. Nah, kondisi semacam ini tidak mudah dihadapi oleh orang. Kita lihat bagan VUCA. Kalau kita lihat di bagan ini, VUCA sebetulnya terbentuk dari dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah yang di sebelah kiri, yaitu dimilikinya pengetahuan yang cukup atau tidak dimilikinya pengetahuan yang cukup. Untuk apa pengetahuan itu dimiliki? Untuk bisa menjelaskan apa yang akan terjadi supaya orang bisa mengambil keputusan, bisa mengambil tindakan. Dimensi yang kedua adalah yang di bawah, yaitu cukup informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi atau tidak. Apakah orang punya atau mengetahui cukup informasi atau tidak. Begitu.
Nah, kita bisa melihat di sini. V, volatile. Volatile adalah situasi di mana orang memiliki banyak informasi yang relevan. Informasinya banyak sebetulnya. Tahu apa yang akan terjadi, akan tetapi pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya tidak bisa dipergunakan untuk menghadapi situasi perubahan yang demikian cepat dan tidak terduga. Karena perubahan yang terjadi demikian cepat. Yang kedua adalah U, uncertainty. Yaitu situasi di mana orang memiliki banyak informasi yang relevan, informasinya banyak, tapi tidak punya pengetahuan atau pengalaman yang bisa dipakai sebagai pegangan untuk mengambil keputusan. Karena tidak bisa menduga apa yang akan terjadi karena banyak ketidakpastian dan tidak bisa mengantisipasi dampak dari keputusan yang akan diambil. C, complexity. Yaitu tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak punya cukup informasi yang relevan karena terlalu banyak faktor yang saling mempengaruhi, di mana satu aspek berubah, aspek yang lain akan berubah juga. Sehingga orang menjadi bingung, karena dampaknya menjadi seperti efek domino. Sedangkan ambiguity adalah informasi kurang, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak bisa mengambil keputusan, karena mau mengambil keputusan apapun juga selalu akan ada untung rugi, manfaat dan resikonya. Nah, keempat kondisi inilah yang saat ini dihadapi oleh manusia. Dan situasi dan kondisi seperti inilah yang pada akhirnya membutuhkan adaptasi. Dan jika orang tidak bisa beradaptasi, maka orang akan mengalami kesulitan di dalam berespon. Dan kondisi seperti inilah yang pada akhirnya nanti membutuhkan konseling apabila orang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.